Sebab jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral dan iman, dia menghancurkan satu bangsa atau satu daerah yang dipimpin. Menjadi kaya tetapi tidak punya iman, etika, moral, menghancurkan satu keluarga. Mama dong, bapak kaya, mah kalau dia tidak jaga bapak, dia pudiri dengan ibadah. Berat. Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang di luar, shalom. Semuanya, shalom. Ada sukacita kok. Tuhan memberkati kita. Saya berefleksi tentang keluarga, saudara. Banyak keluarga, termasuk saya. Firman Tuhan yang dibacakan waktu kita nikah dulu, saya lupa. Ada yang masih ingat dia punya? Wih, ini diam, ini tanda apa? Saya juga tidak tahu. Tapi ya kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, karena hari ini tema kita itu ialah keluarga yang memelihara ibadah. Pasti ini gampang-gampang untuk kita bertanya. Yang ibadah tiap malam boleh angkat tangan? Tidak ada. Nah, mau pelihara apa? Karena ini memelihara itu berarti sudah jalan, tinggal jaga. Nah, kalau tidak sama sekali, mau pelihara apa? Yang 1 minggu 2 kali ibadah ada? Mantap, peliharalah, terus kasih naik 3 hari, 4 hari dan seterusnya. Ibadah. Nanti sebentar saudara tahu kenapa ibadah itu penting. Saudara-saudara, lebih lanjut dari itu saya ingin sampaikan. Ini saya berkisah awal dulu sebelum kita masuk di sini dalam khotbah di tema ini. Saya ingat tahun lalu ketika pandemi COVID itu mulai ada. Kita mulai beribadah di rumah, dari rumah. Satu saat ketika hari pertama minggu itu kami mau ibadah di rumah, saya bilang kepada sepupu istri, Mama, tolong minta kasih tahu Simon kok, tolong bawa mimbar bawa ke rumah kok, besok kita ibadah. Sepupu istri bilang tidak usah. Saya bilang memangnya besok kita tidak ibadah kok, kita ibadah. Nah, kenapa kok tidak mau bawa itu mimbar di atas? Simon itu koster di Agape. Terus mam tua bilang begini, Bapak pendeta kok? Saya bilang iya, ini bukan pendeta biasa. Terus mama tua bilang begini, tidak, besok itu Bapak bukan pendeta. Besok itu Bapak hanya seorang suami, seorang Bapak yang sementara mengajak istri, mengajak anak-anak untuk beribadah di rumah. Lepas buang Bapak pun toga, lepas buang Bapak pun atribut pelayanan semua. Besok itu seorang kepala rumah tangga yang dia pun nama imam itu memanggil anggota keluarga untuk beribadah. Besok kami mulai ibadah. Ketika kami mulai beribadah, lagu pertama dia nyanyikan, saya lihat sepupu istri menangis. Setelah ibadah saya tanya, Mama, tadi saya lihat Mama menangis, kenapa? Terus ibu bilang begini, saya ingat ketika gereja mula-mula berdiri. Waktu gereja mula-mula berdiri itu, ibadah itu sesuatu yang sangat-sangat susah dilakukan. Orang berusaha untuk menekan orang-orang percaya tidak boleh beribadah. Jadi kalau sampai ada yang beribadah, itu pasti mereka memanfaatkan situasi di rumah atau mereka sembunyi-sembunyi dan mesti beribadah. Sangat sulit untuk orang beribadah. Mereka ditekan secara sosial dan secara politik, mereka tidak beribadah. Dalam perkembangan waktu ketika situasi makin baik, mulai ada dibangun gereja di mana-mana, orang mulai pindah dari ibadah di rumah pergi ke gereja. Akhirnya mereka asik mengikuti ibadah di gereja, lupa buang ibadah di rumah. Di Batak Teh juga kita serius sekali di ibadah di gereja, tapi ibadah-ibadah di rumah kita mulai lupakan. Hasilnya, saya dan teman-teman presbiter, kita bisa jadi pendeta, penatua, diaken untuk orang lain pun rumah tangga, tapi tidak sempat jadi pendeta, penatua, diaken untuk rumah sendiri. Amin kok. Ada suami yang dia pu istri presbiter. Dia duduk main kartu di situ. Istri pimpin ibadah di sebelah. Terus dia tanya, siapa yang pimpin di situ?
Terus dia bilang, hei bu istri yang pimpin. Sapu istri. Bayangkan itu. Di Batak Tejo ada. Itu yang fam apa dong itu yang. Saya rasa itu bermasalah itu. Karena kita tidak terbiasa ibadah. Saya lihat ketika kita mulai ibadah di rumah. Kami buat liturgi, kami buat khotbah. Apa yang pendeta khotbah itu yang ditulis biar sama persis di seluruh jemaat. Yang menarik itu biasa anak-anak siap duluan. Mama agak sedikit terlambat, bapak yang paling terlambat. Di banyak tempat, tidak semua ya, tapi ada banyak. Bapak siap teraikan bapak yang pimpin ini. Bapak bangun pakai batik bapak, anak dan istri sudah duduk, tiba-tiba bapak sampai, anak-anak langsung bilang, wih. Pas anak-anak bilang wih, bapak bilang, nah kamu ibadah sendiri sudah. Bab tua cepat tersinggung, tahu kenapa? Tahu di Batak teh ada kok tidak itu? Ada juga. Siapa pun suami. Biar habis ini kita doakan, kan kita mau suami baik toh. Nah saudara-saudara, saya mengantar kita untuk memahami ibadah itu dari itu. Lalu kita baca pembacaan ini. Maleaki, Nabi ini ada di Yerusalem setelah pembuangan. Dong sepulang dari pembuangan di Babel. Waktu pulang dari pembuangan di Babel itu, kan ada hal-hal yang serius sekali karena paling tidak kalau digambarkan tuh begini. Bangsa Israel ada kira-kira 70 tahun di Babel. Itu ada generasi yang dari Yerusalem pi Babel, terus karena dia umur panjang, dia kembali dari Babel ke Yerusalem. Ada anak-anak yang lahir di ini Babel. Baru pulang ke Yerusalem. Ada yang pergi utuh sebagai keluarga, ada yang pulang sudah tidak utuh lagi karena ada yang mati, tercerai-berai dan lain sebagainya. Lantas ketika mereka pulang ini satu hal yang perlu diperhatikan itu adalah ibadah. Secara umum mereka punya 3 persoalan. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah. Tapi siapa mau pimpin siapa? Yang kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka jadi budak tuh kerja dari pagi sampai malam hanya untuk kepentingan orang. Ketiga, waktu Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat untuk belajar etika, moral, iman dan lain-lain. Ini 3 persoalan serius, tapi waktu kembali ke Yerusalem, nabi-nabi bilang pulang ke Yerusalem, tapi jangan pilih duluan pemimpin. Tidak usah pilih duluan pemimpin. Jangan urus duluan ekonomi. Tapi bangun duluan Bait Allah. Tempat di mana kamu belajar etika, moral, dan iman. Kenapa? Sebab jadi pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman, dia menghancurkan satu bangsa atau satu daerah yang dipimpin. Menjadi kaya tetapi tidak punya iman, etika, moral, menghancurkan satu keluarga. Mama dong, bapak kaya mah kalau dia tidak jaga bapak dia pudiri dengan ibadah. Berat kok ringan. Karena apalagi kalau bapak-bapak itu dia pu HP mama tidak boleh rabah. Berat. Apalagi kalau duduk sama-sama dengan mama itu, terus tiba-tiba ada bunyi HP juga bapak sengaja keluar baru bilang, wih, itu berat. Rahasia negara apa yang terlalu penting? Jadi memang harus didasarkan dengan ibadah dan iman supaya yang beribadah saja ada tergoda kiri kanan ini. Betul kok? Anda mengatakannya. Betul. Dan karena itu memang ibadah. Nah, saudara lihat. Ini Maleaki ini dia sama-sama dengan Nehemia dan Esra. Nehemia itu dulu juru minum raja Persia, Artasasta, yang dia peduli sekali dan dia pun kampung. Dia izin di raja, biar kau kasih izin saya pulang saya ke kampung, tapi kasih saya surat satu yang kira-kira bisa bantu saya, kau sampai sana orang tidak hambat saya. Oh, engkau jadi bupati, pergi sudah. Dia bekerja sama dengan Esra, dia bangun tembok, Esra atur ibadah-ibadah. Dan sekarang saudara-saudara, dalam konteks itu, saya menceritakan mulai dari pembuangan sampai pulang. Kenapa?
Karena di pembuangan sana mereka melihat orang lain pun cara beribadah. Kalau kita terlalu banyak lihat orang lain pun cara, lama-lama nanti kita ikut orang lain pun cara. Kita tidak ada ciri khas sama sekali. Kita kalau terlalu banyak di luar rumah, kita kira kita pun rumah ada di luar. Saudara-saudara, biasanya kalau orang ada sesuatu, kalau dia terputar-terputar di luar itu, dia pulang datang, dia pun mau kita sama kayak yang di luar sana. Ada orang yang dia gereja itu tidak tetap di sini. Ini hari di sini, besok dia di sebelah situ, lusa di sana. Di Batak Tejo ada. Oh, itu orang terlalu. Jadi hati-hati dengan itu. Kan terlalu banyak dilihat di luar ini, nanti biasa jadi soal. Saudara lihat, kalau orang terbiasa melakukan sesuatu, itu kalau dia kaget, nanti dia itu. Contoh, kalau dia terlalu banyak latihan karate, otobel, kalau dia kaget, dia langsung buka jurus. Kan dia terlalu banyak latihan. Nah, biasa yang terlalu banyak latihan bamaki, tiba-tiba otobel, dia buka jurus, kok dia bamaki. Di Batak Tejo ada. Dia ibu-ibu, kok bapak-bapak. Nanti waktu dia maki ada pendeta di sini, ampun. Ini hanya di mulut sama apa, di hati tidak. Omong kosong. Kita bilang apa yang keluar dari mulutmu itu gambaran dari isi hati. Saya ingat saudara-saudara, 31 Maret tahun 2019, pendeta Yandi dinyatakan mati oleh dokter. Gagal bernapas. Kalau gagal sekolah artinya, kalau gagal menikah artinya tidak. Nah, kalau gagal bernapas, mati. Tapi kemudian Tuhan kerjakan sesuatu lah. Tuhan kerjakan sesuatu. Saya pulih, saya sembuh, saya percaya itu mujizat. Saya hidup seperti hari ini. Datang 2 orang. Satu ketua sinode, satu seorang sahabat saya, seorang psikolog. Ketua sinode bilang begini, kan waktu saya mau sembuh waktu itu, waktu mau pulih, semua yang hadir itu bilang, Pak Pendeta berdoa 3 kali itu. Waktu yang pertama kami tidak tahu jelas, kedua tidak tahu jelas, yang ketiga itu Bapak sambil angkat tangan dan bilang, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Terus saya dengar orang bilang, amin. Ternyata dong semua yang bilang, kan saya bangun, Pak Dokter, saya sebut sesuatu orang saya. Waktu dengar cerita itu, ketua sinode bilang saya begini, Roh Kudus berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan oleh orang-orang. Mantap. Tapi saya pun teman psikologi itu, dia kasih tahu saya yang begini. Memang ketika kita ada di bawah alam sadar, apa yang tiap hari kita isi, itu yang nanti keluar. Yang kita isi itu yang keluar. Nah, bayangkan kalau yang tiap hari saya isi omong ketua klasis punama. Kalau yang setiap hari kita isi omong tetangga punama, woi, dia buka luar berisi Bapak. Jadi memang isi ini penting, dan ini yang kita nanti sebut dengan ibadah sebentar. Itu hal pertama, saudara. Untuk kita lihat bahwa mereka terlalu banyak lihat orang lain punya. Sekarang mereka harus beribadah dengan cara mereka, harus dengan tradisi mereka dan seterusnya. Ini dimaksudkan, kurang ada ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa orang-orang itu, jemaat-jemaat Tuhan itu, bangsa itu, mereka menentang Tuhan, mereka tegar hati, mereka tidak mau untuk mengabdi dengan setia kepada Tuhan, dan yang tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka itu disebut sebagai orang yang kurang ajar. Wih, saya kira kalau hari ini kita berani sebut satu orang kurang ajar di sini, kita tidak pulang hari. Tapi firman ini serius. Kenapa disebut kurang ajar? Karena mereka menentang Tuhan, mereka punya ketegaran hati, mereka berbicara bersama-sama di dalam kelompok 1-2 orang atau beberapa orang. Mereka berbicara untuk apa kita beribadah kepada Tuhan, untuk apa kita mengabdi, untuk apa. Justru orang-orang yang melakukan hal-hal jahat, mereka hidup lebih makmur dari kita. Untuk
Kita datang ibadah ini apa-apa. Ini orang mau cerita. Bahkan rugi tambah ada. Tidak enak tuh kalau kita sampai sini taruh persembahan sejalan mau hormat dulu kan mana. Terakhir harus ambil baik-baik. Rugi kan? Makanya kalau kita isi itu kita ramas baik-baik, kunci baik-baik. Terus kita tanya kenapa sampai ramas begitu dari Bapak? Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri boleh. Saya bilang saya tahu, karena pasti 1.000. Kalau 100.000 tidak mungkin kunci, itu dia percaya pegang begini. Orang bercerita begitu, orang bercerita rugi katanya. Kenapa? Karena mereka sepertinya orang-orang yang jahat, yang tidak percaya Tuhan, hidup lebih makmur dari kita. Pernah sendiri berpikir begitu. Tapi manusia memang tidak tahu ibadah, hidup dia punya. Tiap hari ganti orang. Saya pikir dalam waktu sepi, jadi dia ganti-ganti bos. Itu yang orang omong. Ternyata bahwa menurut mereka beribadah kepada Tuhan itu tidak mendatangkan kebaikan. Rugi tambah ada. Makanya orang akan beralasan untuk tidak beribadah. Saya kira itu sudah terjadi di kita saat ini. Banyak orang tidak setia beribadah. Ibadah tidak penting. Saya sangat percaya jemaat Elroy bukan hanya sebanyak ini. Ada banyak. Tidak percaya cek di 24 Desember 31 Desember. Itu penuh, mungkin tutup jalan di muka. Sampai langsung bikin program untuk sidang jemaat tambah bangku. Karena manusia terlalu banyak. Nanti hari pertama di tahun baru, di minggu pertama itu syukuran kembali. Dia gas di 24 dan 31. Betul kok? Kita tidak terlalu ibadah. Kenapa? Karena menurut kita ibadah itu tidak penting. Saya mau tanya kita saudara. Kalau sebentar kita pulang dari sini kita lupa buang HP, lupa HP. Kira-kira pas mau sampai rumah kau ingat ini HP, datang kembali ke itu. Kenapa datang? Kenapa tidak sudah kasih ke poster dapat? Saya bertanya, kenapa saudara kembali ke datang? Penting kan? Mahal kan? Bahkan baru mau putar motor sama untuk setiap pemain ongkos tolong periksa dulu, tolong cek dulu satu HP ada tolong. Yo ongkos tanya ke mama dulu di mana? Pokoknya saya dulu di semua bangku. Karena kita tahu ini barang penting, ini barang mahal, kita putar kembali. Tapi coba sebentar pulang dari sini lupa kulit gula-gula. Pas sampai mau masuk, saya lupa kulit gula-gula. Datang kembali kok tidak? Itu kenapa tidak datang? Kan tidak penting. Saya mau kasih tahu saudara, kalau sesuatu kita tahu bahwa itu penting dalam hidup, mau sibuk ke manapun kita akan menemukan jalan. Mau sibuk ke manapun akan menemukan jalan. Tapi kalau kita sudah tahu memang bahwa dia tidak penting, mau tidak sibuk ke manapun kita akan menemukan alasan. Amin. Kita lebih banyak menemukan jalan kok alasan, kok jalan alasan. Jadi kalau penting itu kita menemukan jalan. Tapi kalau kita sudah tahu ibadah tidak penting, biar ada santai-santai itu kita tidak. Saya lihat kalau ini kita ibu-ibu nonton ini Ikatan Cinta, itu biar mau sampai jam berapa pun belum tetap begitu. Kadang-kadang merasa dong pemeran pembantu. Tapi kalau panggil kau ibadah, baru buka Alkitab baru. Di Bakat Teju ada. Itu ibu ada di sini. Nah dia pakai baju warna. Jadi saudara lihat, kalau kita rasa penting dan tidak penting itu membentuk kita perilaku. Ya kalau kita tahu ibadah itu penting, mau kemana pun kita akan atur. Ya kalau kita
terus mulai ini orang yang bercakap-cakap tidak penting. Saudara-saudara, pembacaan itu kemudian dilanjutkan. Ada kegagalan yang serius ketika mereka mengikuti perintah Tuhan, seperti sebuah perkampungan. Gagal mengikuti perintah Tuhan itu seharusnya sebuah duka cita. Itu perkampungan besar. Jangan bangga kalau kita gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Harusnya kita berduka cita karena kita tidak melakukan sesuatu. Saya kasih contoh, saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu terbiasa dengan tidak melakukan kehendak Tuhan. Akhirnya, ketika kita mau melakukan, kita lakukan aneh sendiri. Justru kalau kita tidak lakukan itu, orang akan pikir ini orang aneh. Misalnya, dia tukang minum sopi. Di sini juga ada. Terus satu saat di satu acara, lihat dia minum, bahkan minum ke umum dia minum. Terus orang yang bisa bapak tadi buat ini ibadah terus sekarang di bapak lagu lama. Orang sudah nyanyi lagu baru, ini dia masih lagu lama. Harusnya jangan bangga dengan itu lagu lama. Orang sudah lagu baru, bahkan yang anak-anak sekarang sudah lagu Korea, sudah lebih baru. Tapi kita masih bangga dengan hal-hal yang lama. Ada orang yang dikerja dalam gereja Tuhan bukan bakal lain, mas parah, tukang tersinggung. Ketika berdua bapak sedikit kita pikir, ini hari tahu kenapa? Karena kita lihat dia sudah lalu begini bukan mendukung dia untuk jadi baik. Padahal sesungguhnya teks ini menarikkan dia tahu. Kegagalan untuk melakukan kehendak Tuhan itu sebuah perkampungan. Sebuah perkampungan. Saya biasa kasih contoh dulu begini. Ini kalau kita tolong orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik. Baik, yakin. Kalau saudara yakin, saya biasa bilang begini. Nah, siapapun suami yang pagi-pagi mama bikin habis kopi, dia pun suami bilang mama terima kasih. Ada kok? Ada. Dong ini mama bikin kopi dong tidak terima kasih, tapi kalau pikupang makan di warung supaya lain terima kasih. Kadang-kadang jadi itu mbak besok saya datang. Itu memang sudah lalu. Nah, bapak-bapak coba sebentar pulang dari gereja, mama siap makan, coba bapak bilang begini, mama terima kasih. Itu pasti mantua pikiran. Pasti mantua pikir, tahu roh apa. Padahal bapak ada mau bikin main. Betul kok bapak-bapak? Lawan mama dong. Lawan dengan kebaikan. Pulang bilang terima kasih. Itu mantua pikiran. Pikiran hanya dua pikiran. Pasti yang pertama mantua bilang, tahu roh apa sunai. Atau yang kedua mantua bilang, jangan sampai hari terakhir. Hei, mari kita baku dukung untuk melakukan kebaikan. Amin kok. Apalagi kita dalam gereja, apalagi kita sebagai keluarga. Saya mau kasih saudara semua, bikin kacau itu gampang. Bikin kacau itu gampang. Saya ambil Alkitab, saya beri ibu bakalan juga. Paling dia suami tidak terima anak bermain, itu jago gitu. Bikin baik itu yang susah. Jadi mari kita baku tolong, baku dukung, baku doa supaya yang baik itu yang kita lakukan. Karena kegagalan melakukan kehendak Tuhan itu sebuah perkampungan. Apalagi kita dalam keluarga. Ya sudah kita buat anak untuk baku dukung bapak ya. Orang tua ada pi arisan hari Minggu dah pi. Ini orang tua gagas kalau kita mau arisan sama-sama. Panggil itu kakak bantu arisan. Pi buat apa? Nanti mau kenal keluarga. Sama saya itu tante terima habis-habis dan dia tidak datang yang bulan. Jadi mari kita bantu dukung untuk yang baik. Amin kok. Ajar kita anak supaya menghargai itu kehidupan dalam keluarga. Ketulusan cinta kasih itu harus ada. Kadang-kadang kita Tuhan ajar tidak begitu.
Saya kalau lihat anak-anak kok bikin status, saya tulis begini. Kawan rasa saudara. Kawan dia rasa dia itu saudara. Tapi saudara rasa setan. Dan orang lain mau kawan baik, tapi dengan saudara ini hidung sama kayak kita gabung ame apa kok. Sama kayak kita gabung tsunami dengan seroja. Kita ini dalam bakalai dengan kawan, tapi kalau dengan saudara sendiri ini kita pun bakalai piu-piu. Betul kok? Di sini tuh ada. Padahal orang tua tuh kasih ingat kita. Dong dia kasih tahu kita. Yang nikah orang baik-baik. Ingat jangan marah. Kan orang tua pasti ingat supaya kita jangan bakalai. Makanya ini ipar-ipar dong tolong. Orang saudara bapak kok kita pilih teng-teng hanya bukas kaca doang. Kok diam-diamnya kenapa? Kadang-kadang ini ipar-ipar dong kalau datang di arisan. Satu pakai gelang gading penutang. Satu pakai gelang kea penutang. Lama-lama ini binatang lo mati gara-gara kita. Hanya karena kita mau buat tere, kita pun kehidupan keluarga ini jadi tidak aman. Hai lihat kok aman-aman bisa kok. Anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu bukan untuk lo bahagia, supaya kamu yang bahagia. Supaya kita yang bahagia. Jadi kalau saudara kurang bahagia ini tandanya kurang hargai orang tua ini. Nah ini orang tua dong kalau sudah dihargai, tolong kau. Kadang-kadang orang tua itu bilang, ingat kamu semua di sini. Saya lepas, sudah lepas tua mempertahankan apa di dunia yang fana ini? Lebih ibadah. Saudara yang berikut, saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa karena kegagalan itu maka orang mengalami tekanan demi tekanan. Jadi saudara jangan pikir bahwa ketika orang tidak melakukan kehendak Allah lantas kelihatan bahagia, itu dia tidak tertekan, dia tertekan dengan keadaan. Wih, Tuhan itu ketika dia mau ajar kita, tidak semua seperti Paulus, dia pegang kebalik. Dia lolos kita, nah kadang-kadang kita rasa pusing. Pegang uang banyak-banyak, tiba-tiba dia menguap. Dong pulang bakal lain saja istri suami. Sampai kadang-kadang suami bilang, mama ini tidak bisa sambut kita baik-baik. Orang tua di sebelah, mungkin kau orang tua itu ngelupin itu orang tua. Wih, saudara, mau kasih tahu kita. Kalau kita taruh Tuhan di dalam kita rumah tangga, talon kenapa talon Kita ini kalau ada orang di kita rumah itu kan kita terlalu baik. Saya pernah pengalaman jemaat ini kalau mau bakal lain. Tiba-tiba pendeta sampai dong tak juga. Dong ada bakal lain buat pukul bakal bisa tiba-tiba pendeta bilang salam. Dong tiba-tiba salam Bapak salam mari mari tema Tuhan adalah pengaruh. Itu baru pendeta dong bisa damu. Apalagi kalau Tuhan yang tinggal di dalam rumah. Kalau Tuhan tinggal di dalam rumah itu pasti itu rumah aman. Setiap kali suami mau angkat tangan untuk tampil dia puisi mama, untung baik Tuhan ada. Kalau Tuhan tidak ada mungkin lu semua. Setiap kali mama terlalu mana kau mau maki bapak dengan bapak, untung baik Tuhan ada. Yang manusia ada, saya tidak bisa bikin banyak. Saya lihat ada keluarga, apalagi keluarga muda tuh kalau kita pikir, dong sebenarnya pak lain, dong sengaja bikin. Itu dong kalimat dong. Mamski, ayam, mari kita makan bersama. Mari ada pendeta di barisan saya. Itu kalau ada pendeta, kalau tidak ada, woi, sucek ya. Jadi betapa indahnya kalau Tuhan tinggal di dalam hidup keluarga, toh? Amin kok. Masa kok ada bapak-bapak yang tidak setia tinggal di rumah?
Dia tidak tenang di dia rumah ini. Duduk sedikit biar mama. Sapi kawan lo dibuka dulu. Kenapa soalnya kawin dengan kawan? Di Batak Tejo ada. Faham? Hei, ketika Hawa ke Adam kesepian di Taman Eden, Tuhan memberi kepadanya seorang istri, cukup, bukan 10 kawan. Seorang istri. Ini itu hari perjuangan cinta. Jalan dari Batak Tejo sampai UNESU. Nikah habis setengah mantua sendiri di rumah, dia bicara tahu. Maksud apa? Ini ciri orang hidup tertekan ini begini. Duduk di rumah tidak tenang. Kita di mana? Ini rumah. Kita bikin rumah saya kita belum lunas. Mau pergi rumah mana lagi? Yang di situ menikmati itu tidak ada. Saudara, selanjutnya saudara, di sini ketika kita baca ayat 14, sesungguhnya dia mau kasih tahu kita sejumlah hal yang saya kira menarik. Kalau kita lanjut terus ke atas, bahwa kita semua orang begini. Ada orang yang masih percaya bahwa Tuhan yang berkuasa itu akan mengasihi dan menolong. Tuhan yang penuh adil, yang penuh dengan keadilan itu akan memerintah atas mereka. Saya mengatakan kepada kita bahwa kita tidak mungkin akan lolos dari penghakiman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting di situ adalah bagaimana iman percaya orang-orang ini mestinya direhab, dibuat menjadi baru untuk semakin dan semakin lagi dekat dengan Tuhan. Kira-kira itu teks begitu. Mari kita lihat tema. Tema kita, saudara-saudara, keluarga yang memelihara ibadah. Menurut arti kata, ibadah itu adalah perbuatan sebagai tanda bakti. Kamus bilang begitu. Ibadah ialah perbuatan sebagai tanda bakti. Berdasarkan itu, maka kita memahami ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Yang satu, dia punya nama ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu yang seperti ini, yang kita duduk ada foto, salam, estola, semua itu ibadah liturgis. Yang ibadah di rumah, ibadah rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi yang kedua namanya ibadah raya kehidupan. Itu ibadah. Ibadah liturgis itu yang ibadah raya kehidupan itu waktu kita ada di rumah, waktu kita bekerja di kebun, di kantor, waktu kita tidur, waktu kita makan, itu ibadah raya kehidupan. Lalu apa fungsi ibadah liturgis? Karena saya lihat tema ini mengacu kepada ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu ibarat kita sementara membangun sebuah pompa bensin. Pompa bensin. Tahu pompa bensin kok tanpa isi minyak. Kita melakukan ibadah liturgis supaya kita diisi. Isi habis itu keluar sudah untuk mulai kehidupan. Kalau kita ojek berarti datang isi supaya keluar ojek, datang isi lagi, keluar ojek, datang isi. Makin banyak kerja, makin banyak ojek, mestinya makin banyak isi bensin. Amin. Tapi kalau dia 1 tahun isi bensin 2 kali, kemungkinan besar itu motor rusak parah. Harusnya makin banyak bekerja itu makin diisi. Mestinya. Bukan makin banyak bekerja kita melupakan ibadah. Saya tidak tahu di Batak Tejo, tapi di beberapa tempat di Kupang ibadah sore itu bapak sebenarnya sudah jam pulang kantor. Majelis dari pendeta sudah sampai di situ kalau mau ibadah, mantua WA bapak pulang ke majelis ada. Majelis ada mau ibadah. Juru waktu dia kasih tahu dia bilang bapak. Wih bapak kalau mulai itu begini, herannya dia punya istri itu setuju.
Bilang bahkan ini lembur gas kita. Itu yang sebentar mau masalah. Ibadah ini makin banyak bekerja, makin banyak beribadah. Ada orang tertentu dalam hidup, dalam kehidupan berjemaahnya, dia mati dulu kalau kita tahu bahwa dia jemaat di sini. Dia di jemaat kok. Mungkin juga yang pertama mungkin pendeta yang tidak pada tikung tahu. Tapi yang kedua memang dia hilang lenyap di tengah-tengah dunia yang saya tidak tahu ya, tapi banyak kita ini memang panggilan beribadah tapi tidak serius untuk kita dengar. Paling tidak untuk Tuhan. Satu, saya melayani di pedalaman timur. Saya bilang kita orang timur ini kenal buah bunyi macam bunyi gong. Orang timur TTS bilang sede. Tahu di sini bilang apa? Nah, bunyi gong pertama dia begini, teng 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 teng. Itu bunyi gong lah. Waktu dengar bunyi gong gereja, banyak suami bilang gini, istri bilang begini, mama menafik, mama pikir. Tapi ada bunyi gong kedua itu dia tempo sedikit lebih cepat. Dia bunyi begini. Titu 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 titu. Itu bunyi gong apa itu? Bunyi gong? Woi, waktu dengar bunyi gong pesta, suami yang tadi bilang mama omnaokit sekarang dia ganti mama papa. Lu tunggu kok saya pinter, itu besok kalau dia pulang kuku. Betul. Di Bakarte ada. Bayangkan kok panggilan pesta ini lebih bering daripada panggilan beribadah ini. Ini bahaya ini. Gereja di sini di Bakarte ini jam 6:30. Di tempat kami jam 6:30, jam 9. Tong sosial habis, Tapi belum datang. Nanti anak bilang bapak mama, sus 7:30, sudah pikir ini belum ada orang. Oh kamu yang orang sudah mau tunggu orang mana lagi? Kita sudah coba katakan yang bukan orang. Jadi kita ini dari mana kok? Tunggu orang saya lihat saudara-saudara kita punya ibadah syukuran. Saya kadang-kadang saya stres dengan bahagia dalam sama-sama. Di ibadah syukuran itu waktu kita ibadah kita sendiri-sendiri. Betul-betul seperti prokes. Jaga jarak, tidak boleh berkumpul kalau tidak penting. Itu betul-betul itu pas ibadah. Tapi pas makan itu berlimpah-limpah. Wih, ini tertarik ke mana ya? Di Bakarte juga ada. Wih, aneh. Dan duduk di sebelah tempat syukur, duduk di sini. Terus istri bilang, "Bapak, maksudnya, waktu saya ke sini masih ibadah." Nah, ibadah itu hanya untuk kita, oh. Ibadah ini kalau kita tidak atur dia beribadah memang parah. Dalam ibadah itu sesungguhnya 3 hal paling penting: doa, dengar firman, dan respon. Jadi kita bermasalah semua. Doa ini bicara dengan Tuhan, betul kok? Tapi coba lihat sebentar kalau pendeta yang saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas kita pun tutup mata separuh sudah. Demikian apa ini? Di Bakarte juga dia majelis jemaah atau majelis jemaah. Ini mama dong satu. Mama dong satu. Bikin syukuran di rumah pendeta pi pohon terus pendeta saudara. Kita bersyukur bersama-sama keluarga dalam doa syafaat. Pas kita berdoa, ibu-ibu dong keluar semua ke dalam sana. Nanti sampai belakang yang ketua dapur itu bilang yang ibu-ibu lain, sudah doa syafaat. Siap.
Ini kuah ini suka panas. Padahal hanya kacang breni doang. Di sini juga ada. Yang mama yang biasa ke dapur ada. Yang kita ini sudah terlalu anggap breni ini ibadah kita. Ada betul kita mau pelihara ibadah yang macam begini kok. Ini yang kita mau pelihara ini. Pelihara ibadah yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak baik, ada yang untuk baik sekarang pandemi kok tidak ada vokal dulu. Tapi kalau ibadah yang orang banyak itu, saya baru bapak-bapak, saya pun sebelum firman. Nanti jangan nyanyi habisnya sejarah. Waktu belum datang kirim duluan orang datang lapor, menyanyi habis dia sejarah. Untung dia tidak jalan ke rumah Bapak. Kita anggap remeh ibadah segala. Kita seperti itu. Kadang-kadang kalau ibadah di zaman waktu baru COVID itu, baru tahu menyanyi, baru tidak menyanyi. Pendeta bilang, ada penyanyi suara solo vokal group. Donjar bangun. Tapi coba kalau bilang pembukaan bulan keluarga akan dihadiri oleh bupati Kupang dan kedua majelis Lori itu. Itu solo judia, duet judia, vokal grup judia, penyanyi judia, kata-kata sambutan judia. Karunia makam puji. Kita sebagai apa ini ibadah ini begini? Orang pakai kesempatan ibadah untuk mau tunjuk dia sendiri. Wah itu bukan Tuhan yang nomor satu lagi. Kalau kita tidak omong begini, mau omong apa? Coba sekarang. Supaya pelihara ibadah yang baik. Karena ibadah mengandung janji. Tadi nak bimbing saya sudah pakai tiap hari. Latihan badan terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji. Di ibadah itu dulu dia. Nah, saudara, keluarga yang memelihara ibadah saya catat kira-kira 3 hal. Pertama ini kita besar. Tidak apa saya adalah. Pertama, keluarga yang memelihara ibadah itu harus membangun kebiasaan. Kalau kita tidak pernah membangun kebiasaan susah. Itu dia pun nama kaget. Atau pakai bahasa Inggris bilang naske. Jangan bangun kebiasaan yang kaget. Dia mesti kebiasaan terus menerus. Bapak Pendeta Yardi itu kalau omong Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 saya hafal saja. Sepuluh saya hafal saja itu ayat 1 sampai 17 saya hafal. Apakah karena dia pendeta? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah karena saya pembapak itu setiap hari pagi 4:30 mesti ibadah. Dan tidak ada bacaan lain selain Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Baca. Yang paling menarik itu kan kami anak laki-laki ini suka pulang telat. Kita pulang jam 2 silakan. Jam 3 silakan. Tapi 4:30 waktu Bapak bilang Yandi ibadah. Nah bayangkan kalau tidur jam 3 baru 4:30 bangun. Kita punya muka itu saudara bisa bayangkan. Terus kalau waktu lihat kita berasa, aku tanya dia sangat sopan. Kenapa kau muka begitu anak? Bapak minta maaf saya tadi masuk rumah jam 3. Kok ada dinas apa? Hei, menghadap Tuhan itu coba dengan muka yang baik. Senyum, karena Tuhan tidak bikin salah lupa. Yang saya bukakan nona, mama bilang, di posisi rambut baik-baik mendatang ibadah. Sebab Tuhan Allah tidak salah, kau rambut tunjuk dia begini.
bikin rapi-rapi dan akhirnya ini menjadi kebiasaan toh. Bangun duluan kebiasaan. Nanti dari bangun kebiasaan baru kita membangun kualitas dari ibadah. Banyak yang dipaksa dulu karena kita mental ini mental dipaksa dulu. Kesadaran itu belum, mesti paksa dulu. Mesti paksa baru jadi. Bangun kualitas. Tetapi yang ketiga dan terakhir, bangun komitmen. Kebiasaan, kualitas dan komitmen itu penting. Sebab apa? Saya sudah pakai contoh ini di mana-mana. Kita semua ini tahu bilang ibadah itu penting dan banyak. Kita ini hari dengan firman saya janji, saya bentar malam saya pulang, saya akan panggil istri, anak, ibadah. Itu komitmen. Tapi dia pun berjalan benar. Hari pertama aman, hari kedua aman, hari ketiga aman, hari keempat Papa bilang di mama, coba mama dan anak doakan saya tinggal kenapa. Hari kelima mama bilang di papa, coba kita lepas anak dong sendiri. Siapa tahu karena kita ada dong terbangun. Hari keenam baru itu ibadah. Jadi butuh komitmen. Ibadah ini tidak lama, terlalu cepat. Lebih lama kita baca HP, lebih lama kita baca itu status dong, lebih lama kita nonton TV daripada kita ibadah. Kok datang ke dulu diam-diam kok ibadah. Kadang-kadang mulai ibadah itu kita mulai dari bakal lain. Anak bakal sudah kok ini mau ibadah tunggu kamu kok ini yang kita mau ibadah ini dengan mulai dengan bakal lain begini. Mama di mana? Kau sabar kau isi ibadah mau cek apa begini. Jangan mulai ibadah dengan itu juga. Bapak di mana? Kau sabar ini tahu kenapa perut ini? Wih bapak dong ini, tolong. Ini tergantung kita, saudara. Saya ingat sekali beberapa tahun lalu ada pertemuan layar tahun bapak demi minta saya bicara. Waktu bicara terus di sisi pertanyaan belum banyak angkat tangan. Tapi sudah 20 pertanyaan itu bagus banget. Saya catat 1,5 halaman. Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Apa yang gereja buat? Apa yang sinode buat? Terus ngomong habis. Saya bilang saya lihat ini pertanyaan semua ini jawabannya gampang sekali, kecil. Wih, rupanya tertantang betul ketika saya bilang ini jawaban kecil. Ini kenapa terlalu banyak? Terlalu gampang dan hanya satu saja. Dominum itu saya begini. Waktu bapak-bapak dulu dinikah, waktu peniguan pendekatan ini, bapak-bapak dong sekaligus diteguhkan sebagai imam dalam keluarga. Saya mau tanya kepada bapak-bapak yang tadi bertanya ini, fungsi imam dalam keluarga bapak dong ada jalankan? Karena tidak jalankan itu yang ini pertanyaan banyak begini. Tapi kalau bapak menjalankan fungsi imam dalam keluarga, maka mungkin satu saat kami di gereja akan dapat satu nota kecil yang dia begini, mohon maaf kami tidak terima pelayanan rumah tangga karena kami tiap hari ibadah. Bukan tiap hari ibadah. Pelayanan rumah tangga 1 tahun berapa kali? Berapa? 3. Ini kami tiap hari. Tulis nota. Kepada majelis jemaat dulu, kami tidak terima ibadah, kami tiap hari ibadah. Ini kan bapak dong tidak ibadah, jadi ini pertanyaan banyak semua. Saya bertanya, ada pertanyaan lagi kok, karena nanti jawaban sama sudah tidak ada. Kalau kita jalankan kita fungsi imam, aman baik-baik. Anak-anak istri itu dong segan, dia bapak, dia suami itu segan. Kalau waktu dia ibadah, otak besar. Tapi bapak juga tidur sampai waktu pun tidur ini. Ada suami yang kadang-kadang
istri datang gereja. Saya mau tanya, kenapa hari ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak? Mama-mama kenapa lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Tidak kok? Pasti pertanyaannya adalah, Bapak di rumah, Pak Pendeta, jaga dede. Salah bekas Bapak. Nanti kita di rumah ketemu Bapak dan Bapak. Kenapa boleh pas mangkopi gereja sendiri? Terus Bapak bilang begini, Pak Pendeta, waktu Bapak nongkas nikah kami buat terang menjadi satu. Jadi kalau Mama sudah pergi, itu sama dengan Bapak. Ini Bapak bahaya. Aduh, jangan begitu. Jangan begitu. Satu saat, ini Pak saya minta cerita. Ada 2 rumah yang jauh dari gereja dekat hutan. Satu ada anak laki-laki, satu ada anak perempuan. Yang anak perempuan kita tahu, yang anak laki-laki bilang, kakak, hari-hari minggu begitu, dan kakak tolong jemput kakak keluar di nona, atau bapak sekolah minggu dulu. Wah, anak setiap. Dia nanti jemput ini anak, ya bapak sekolah minggu, tapi sampai sekolah minggu, yang nona ikut sekolah minggu, yang laki-laki main kelereng. Pulang, dong pulang saja. Biar anak jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki jemput. Antar nona di gereja, nona ikut katekisasi, yang laki-laki bisa keluar. Pulang saja. Rupa-rupanya dong menikah. Setelah menikah, yang nona terpilih jadi majelis jemaat. Pi pelayanan di mana saja, mau panas, hujan, badai, semua suami tetap ada. Tapi pi magua pimpin dalam, magua main kartu di luar. Satu saat dong mati sama-sama. Menuju ke pintu surga, Simon Petrus berdiri bertunggu. Pas lihat dia punya istri datang, Simon Petrus bilang, "Shalom ibu, mari silakan mari." Pas lihat dia punya istri masuk, yang suami itu cepat-cepat mau masuk di rumah. Simon Petrus, Bapak sabar dulu, Bapak. Dia bilang sabar, Bapak sabar sih. Yang masuk itu saya punya istri. Iya, memang itu Bapak punya istri, tapi dari itu hari kan Bapak hanya antar kok. Jadi ini hari Bapak antar saya. Bapak bertempat di sebelah. Saya mau tanya Mama, tadi Bapak ada antar? Ada. Yang ada kasih tahu bilang, dan semua habis dari SMS ke Stepi. Ada. Pulang kasih tahu Bapak bilang ada salam dari Simon Petrus. Begitu ikut ibadah ini kenapa? Coba ini ikut ibadah ini. Ini Mama baru satu. Style bagus-bagus, pakai sarung. Ini sarung terbaik kalau saya sudah lihat. Pakai bagus-bagus, datang jalan sendiri. Terus pendeta tanya, Mama, teh Bapak? Terus Mama tahu sendiri teh. Sudah tahu betul begini kenapa pitalim ini? Tolong, jemaat Roy, tolong. Kasih tahu suami, kasih tahu istri, kasih tahu anak. Woi, kalau besok-besok otomatis kau tidak bisa wariskan emas, kau tanah, kau ini apa lagi? Toko, yang wariskan ibadah lah. Ini ibadah sambil wariskan petugas koperasi pulau. Tolong kau aktor bapak kau pulang kasih tahu waktu apa Bapak. Kita menyanyi mau cinta Yesus tuh itu Bapak di ibadah Bapak ini sudah jalan salah ini. Mama lu bisa ngomong begitu kok? Bisa? Mestinya bisa. Itu kita cinta, kita sayang. Nanti tidak bisa orangnya kalau dia orang lain pulang. Kita punya dia tidak orang dan dia Bapak. Tolong bangun kok kita pergi. Memang pertama itu susah. Gereja jam 6 baru bilang Bapak. Gereja banyak Bapak itu dia pergi hanya karena dia tidak mau bertengkar dengan istri. Dia duduk diam. Kita kira dia merenungkan firman Tuhan. Padahal pikir kurang atau tadi saya tidur. Tapi
mesti dibangun dulu kebiasaan dan komitmen terus menerus. Saudara tahu, makin hari orang makin meninggalkan negeri ini. Kemarin saya pimpin satu ibadah syukur Dies Natalis Hafid yang ke-48 Undan, sekaligus pengumpulan seorang guru besar, Profesor Dr. Insinyur nama tambah MSI kita. Terus saya kasih tahu sejumlah hal menyangkut dengan pergeseran budaya di era Google, ditulis oleh Dini J.A. Ada 11 hal yang bergeser. Saya menyebut salah satu saja. Negara-negara dengan indeks kesejahteraan paling tinggi, paling bahagia, paling sejahtera, tidak peduli lagi dengan agama dan Alkitab tidak lagi menjadi rujukan untuk itu yang membuat kita makin hari kada sibuk kerja, kita akan meninggalkan itu. Dulu belum ada sapi ini dia lagi ibadah berdoa Tuhan kasih sapi dia buat sudah. Dia urus sapi sampai rumah datang ibadah. Ya kita pusing, tidak kasih sapi justru salah kasih dia ibadah. Saya ibadah tiap malam di sebuah acara satu jam 10 malam. Mau tes CPNS itu semua berdoa. Bapak tolong doakan gitu. Saya kayak apa? Biasa kalau tes itu kita jadi semua dari doa. Nanti lulus, bikin syukuran, gaji pertama kasih beri semua. Ini untuk Tuhan. Nanti gaji kedua, ketiga sampai hari yang sudah. Terus dia mulai lupa-lupa dalam pikir ini. Karena itu, mari kita bangkitkan manusia yang bukan saja sukses secara kelihatan, tetapi yang secara batinnya dia sukses. Dan itu ibadah. Karena kekosongan di dalam hidup kita tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan apapun. Itu hanya bisa diisi dengan Tuhan. Bapak-bapak, mama-mama ingat baik-baik. Surga adalah surga bagiku kalau kutemukan istriku di sana. Kalau kutemukan suamiku di sana. Apa kerinduan terbesar dari orang-orang tua saat ini? Kerinduan dong itu ringan. Berjumpa kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Maka orang tua sudah bikin rumah besar-besar. Ada 7-8 orang, padahal ada yang tidak datang, tinggal foto sama. Nanti tinggal bapak dan mama sendiri di rumah. Tiba-tiba bapak mati ke setengah mama atau mama mati ke setengah bapak. Lantas apakah kerinduan itu tidak jadi kenyataan? Jawabannya adalah jadi. Tetapi bukan jadi di rumah Tuhan. Jadi di surga. Rumah Tuhan itu akan jadi rumah sengketa. Kau bapak dan mama masih hidup, kau bapak berbatok sedikit. Ada susah pada sertifikat. Dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku Yesus pergi ke sana, menyiapkan tempat bagimu. Kemudian tempat waktu kita semua berjumpa. Kerinduan menentukan di sini. Tidak akan berkumpul di rumah Tuhan. Kau anak banyak-banyak tinggal foto sama pendek isap kita nih. Yang ini sama. Ini sama anak pertama. Dia tinggal di batas tembok, tidak berlatan lihat kami. Supaya kita beribadah. Besok-besok mati semua masuk surga, kita berjumpa di surga. Toh, sukacita toh, ketemu papa mama. Enak. Jadi perjumpaan di surga itu jadi untuk orang-orang yang beribadah. Rajin-rajinlah beribadah. Itu baik buat kita semua. Tuhan memberkati. Amin.